Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayah bunda para muslimin dermawan yang diberkahi serta diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita di hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita terus-menerus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan asbab amalan-amalan kebaikan itu membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas satu amalan yang amalan itu menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada bagian yang kedua ini kita akan concern kepada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Ada hal yang Allah perintahkan harus kita kerjakan, dan ada hal yang Allah larang harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi, ayat 107 sampai 108. Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, konteks daripada ayat ini, garis penjelasannya untuk kita pahami dan kita mengerti adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilus shalihat, proses iman yang ada pada diri kita ini tidak semata-mata hanya iman saja. Ternyata di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ini ayat 107 sampai 108 memberikan informasi kepada kita bahwa iman adalah penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang itu beriman kepada Allah, namun nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka di luar jalur yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 sampai 108 ini. Jadi proses innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, itu tidak hanya sekedar sampai di situ, tapi dia dijelaskan wa amilus shalihat. Ya, iman itu dibentuk dengan pelaksanaan ibadah amal soleh yang telah Allah tentukan dalam syariat ajaran agama kita untuk kita kerjakan. Nah, begitu timbal baliknya. Ada larangan-larangan yang Allah larang, maka harus kita tinggalkan.
kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Ya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang Allah siapkan untuk diri mereka. Apa itu? Surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Firdaus tersebut. La yabguna anha iwala. Kemudian mereka ketika sudah mendapatkan kenikmatan itu, maka mereka tidak akan mau berpindah dari tempat yang sudah Allah berikan kenikmatan untuk diri mereka. Di sisi lain, pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, coba kita lihat struktur kata walladzina amanu wa amilus solihat dengan kata innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi iman dibarengi dengan amal soleh yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan juga walladzina, dan orang-orang amanu yang mereka beriman kepada Allah, wa amilus solihat, kemudian mereka melaksanakan amal-amal soleh. Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, mereka itulah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka hidup di dalamnya kekal selama-lamanya. Pada Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallah, ya mereka itu mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, pemilik hidup mereka, pemberi rizki kepada mereka, memberi sakit kepada diri mereka, memberi kesembuhan kepada diri mereka, memberi kekayaan kepada diri mereka. Tanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat-malaikat itu akan turun kepada mereka lantas berkata kepada mereka, ala takhafu, ingatlah bahwa kalian tidak boleh takut, wala tahzanu, dan kalian juga tidak boleh bersedih hati, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka perhatikanlah kabar gembira yang telah Allah beritahukan kepada kalian, yaitu berupa surga yang dijanjikan kepada kalian tatkala kalian di dunia melakukan amal-amal saleh. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya, surat ke-46 ayat 13 sampai 14, Allah memberikan gambaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah Tuhan mereka, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan untuk diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah merupakan penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka hidup di dalamnya. Jazaa'um bima kanu ya'malun, sebagaimana Allah memberikan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika mereka beriman kemudian mengerjakan amal saleh, istiqomah terhadap apa yang mereka lakukan itu, maka Allah akan memberikan mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, sesungguhnya seluruh manusia yang mengaku diriku sebagai nabinya, umatku seluruhnya pasti akan masuk surga, ila man aba, kecuali mereka yang enggan mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka seketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa tidak taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam
nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di buku Sahih Bukhari pada nomor 7280 ya. Konsep yang baru saja kita dengarkan melalui Quran, melalui hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, secara keseluruhan kesimpulannya sederhana. Yang pertama, jaga iman kita kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita langsung mau masuk ke dalam surganya Allah, maka amal soleh harus kita jaga dan kita tinggalkan amal-amal yang memberikan kemarahan dan kemurkaan dari Allah kepada diri kita, itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbaiki keyakinan kita. Ya, kita harus istiqomah terhadap apa yang kita yakini, bahwa sesungguhnya Allah Rabbul Alamin adalah merupakan Tuhan seluruh sekalian alam, pencipta, pemberi rizki kepada diri kita, pemberi kehidupan dan kematian kepada diri kita. Maka dengan konsep yang sederhana itu akan memberikan kekuatan dasar akidah kepada diri kita, yang dengan demikian akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menembus surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ketahui secara bersama bahwa sesungguhnya dengan kata iman saja belum cukup untuk mengantarkan kita masuk tembus langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dengan kalimat iman kepada Allah itu diikut sertakan dengan amal-amal saleh dan mengajak diri kita untuk meninggalkan amal-amal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan, meningkatkan kualitas iman ditambah dengan amal-amal saleh, agar kita mampu mendapatkan jati diri kehidupan kita yang sesungguhnya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan masukan serta hasanah keilmuan agama kepada diri kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.